Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas sistem pengendalian manajemen. Perkenalkan, saya Widya Ayu Putri dengan NIM 2109035020999. Saya akan membahas tentang pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu alat pengumpulan data untuk membantu dan mengkoordinasikan proses pembuatan keputusan dalam organisasi. Unsur sistem pengendalian manajemen terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ialah pelacak. Pelacak merupakan suatu perangkat atau alat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua ialah penilai. Penilai merupakan suatu perangkat yang menentukan kesesuaian dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga ialah efektor atau umpan balik. Efektor atau umpan balik merupakan suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat ialah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi merupakan suatu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dengan asesor maupun asesor dengan efektor. Selanjutnya ialah faktor-faktor dalam sistem pengendalian manajemen. Faktor-faktor dalam sistem pengendalian manajemen terbagi menjadi 2, ialah faktor constraint dan faktor internal. Faktor constraint meliputi semua faktor penghambat yang paling kritis, yang dimana karena itu harus mendapatkan perhatian khusus dari manajemen. Yang kedua ialah faktor internal. Faktor internal meliputi proses yang diterapkan Dewan Direksi, manajemen, dan bawahannya untuk memberikan jaminan memadai tentang tujuan-tujuan pengendalian. Adapun yang terdapat dalam faktor internal yang pertama ialah mengamankan aset, yang kedua memelihara catatan, yang ketiga menyediakan informasi, yang keempat jaminan memadai, yang kelima meningkatkan efisiensi operasi, yang keenam mendorong kebutuhan, yang ketujuh organisasi patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ialah akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi dan pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya ialah struktur pusat pertanggungjawaban. Struktur pusat pertanggungjawaban terbagi menjadi 4, yaitu pusat investasi, pusat biaya, pusat laba, dan pusat pendapatan. Pusat investasi ialah suatu pusat pertanggungjawaban yang dimana manajer bertanggung jawab atau memiliki kendali atas pendapatan, biaya, dan investasi. Yang kedua ialah pusat biaya. Pusat biaya yaitu suatu pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab untuk biaya-biaya. Biaya-biaya yang harus dipertanggungjawabkan meliputi harga pokok penjualan, biaya variabel non-produksi, biaya tetap pusat laba, beban terkendali oleh kantor pusat, dana lokasi, beban lain-lain di kantor pusat. Kemudian yang ketiga ialah pusat laba. Pusat laba yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab untuk biaya-biaya dan pendapatan secara bersama-sama. Dalam pusat pertanggungjawaban ini, pusat ini memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibanding pusat-pusat pertanggungjawaban yang telah diuraikan sebelumnya. Misalnya, pusat biaya bertanggung jawab atas produksi, akan tetapi penjualan dan distribusi produknya dilakukan oleh divisi lain. Yang keempat ialah pusat pendapatan. Pusat pendapatan yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana seorang manajer bertanggung jawab untuk penjualan atau perolehan pendapatan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab menentukan harga dan membuat proyeksi penjualan adalah Departemen Pemasaran. Baik, materi selanjutnya ialah cara meningkatkan profitabilitas atau ROI. Cara meningkatkan ROI terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama meningkatkan penjualan, yang kedua mengurangi biaya, yang ketiga mengurangi aktiva. Yang pertama ialah meningkatkan penjualan, yang dimana semakin tinggi nilai penjualan atau laba, maka ROI semakin besar. Yang kedua, mengurangi biaya.
Mengurangi biaya yang dimana semakin kecil biaya semakin besar laba, maka ROI semakin besar. Dan yang ketiga, mengurangi aktiva, di mana semakin besar nilai aktiva, maka semakin kecil nilai ROI. ROI yang kecil menunjukkan kinerja manajemen yang rendah dan sebaliknya. ROI yang tinggi menunjukkan kinerja manajemen yang lebih baik. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.